Eh, Pertama, kalau selama ini orang bilang bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sumut dan Sumber itu lebih dikarenakan faktor alam semata, saya kira faktor utamanya bukan di situ ya. Bencana yang luar biasa terjadi itu karena daya tampung, daya dukung lahan yang luar biasa rusak. Kenapa itu rusak? Yang rusak manusia. Siapa manusia itu? Bapak Ibu sekalian, bagi saya soal bukan hanya illegal logging dan alih fungsi lahan punya saham terbesar atas kerusakan yang terjadi di Indonesia. Deforestasi 1,4 juta hektar tanah sepanjang 2016-2025, kalau datanya di Aceh itu sungguh sangat luar biasa, dan ini menunjukkan tata kelola kehutanan kita masih tersesat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan hutan tidak satu frekuensi dengan perlindungan alam. Saya tidak sedang berbicara antara dipisahkannya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, tapi fakta nyatanya bahwa deforestasi legal melalui perizinan berusaha dan pemanfaatan hutan sungguh sangat luar biasa. Saya tidak menegasikan soal-soal illegal logging, tapi yang marak kalau di berbagai video, berbagai dokumenter, kayu-kayu gelondongan yang luar biasa gede itu saya kira bukan kelasnya, bukan pencuri kayu, bukan perambah hutan yang di sekitar hutan, tapi mungkin juga korporasi besar. Dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan yang nakal yang akan dicabut izinnya ke depan. Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu butuh persetujuan presiden? Setahu saya regulasinya sekarang sudah berubah tidak seperti itu. Saya tidak ingin niat presiden untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, niat presiden untuk menjaga alam ini, kemudian ketika perizinan itu tidak dicabut, ini akhirnya presiden face to face dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai karena yang salah adalah Kementerian Kehutanan, kemudian presiden yang kena. Berbagai contoh itu, saya kira perusahaan-perusahaan yang konsensinya memiliki rekam jejak yang tidak baik juga masih mendapatkan izin. Oleh karena itu tadi saya berterima kasih kalau Menteri Kehutanan sudah akan melakukan moratorium penghentian proses izin dan akan melakukan evaluasi total. Mungkin ini arti dari taubat nasuha, mungkin ya. Dan saya berharap terhadap pelaku-pelaku pelanggaran yang sudah terbukti itu bisa ditindak tegas. Jadi tidak hanya di forum-forum semacam ini. Mohon maaf menyimpang sedikit tadi, misalkan komitmen soal satu data akan selesai pada bulan Desember atau November atau Desember atau Januari kalau tidak salah di pernyataannya. Saya agak sanksi, peraturan Menteri Kehutanan nomor 25 saja itu ditandatangani tanggal 25 November kemarin kalau nggak salah. Tentang satu data kehutanan, iya kan? Ya, kira-kira stempelnya aja masih basah, gimana kami yakin satu bulan itu akan selesai. Jadi maksud saya adalah dalam forum-forum semacam ini pernyataan-pernyataan tidak perlu terlalu bombastis, tapi semuanya akan konkret, semua akan kita lakukan bersama-sama. Termasuk kemarin tuh viral misalkan Pak Dirjen Gakum, saya nggak tahu dipotong atau gimana, yang menegasikan itu kayu-kayu lapuk. Tapi bagi saya soal-soal ketegasan kepada para bukan hanya pelanggar menurut saya. Ini kan kita itu selalu permisif terhadap hal-hal yang semacam itu. Hanya dapat sanksi administratif. Kalau dinyatakan bersalah sebetulnya itu sudah kejahatan lingkungan luar biasa. Kalau di situ tadi hanya sekian kubik, benarkah tutupan lahan kita yang sudah ribuan hektar ini ketemu malingnya? Buktinya hanya segitu saja. Kalau sudah ini masuk dalam kejahatan, kalau ini sudah bagian dari tindak pidana, saya kira bukti-buktinya sudah banyak. Pernahkah itu sampai ditarik semua alat-alat berat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan? Saya baru tahu saja misalkan dalam raker sebelumnya diapakan sih kayu-kayu yang sudah hasil tangkapan barang bukti itu.
Ini berikutnya kayak gini, kita lihat bencana masih terjadi. Saya belum mengkonfirmasi, tapi ada truk sudah bawa kayu-kayu gelondongan luar biasa. Jadi terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan kayaknya sama sekali tidak takut dengan aparat penegak hukum, sama sekali tidak takut dengan Dirjen Gakum, kementerian, tidak takut dengan negara. Ini harus evaluasi. Karena bisa jadi mereka tidak takut, selama ini melakukan pelanggaran, toh hanya dicabut izinnya, toh hanya dianggap pelanggaran administrasi. Ini tidak tegas atau saya tidak tahu sedang ada apa permainan di balik itu. Kalau bicara soal kepastian, takut katanya ada perusahaan yang sudah melakukan pernyataan, oh enggak, kami semua legal. Ya kalau dari sisi normatifnya, itu memang tidak melanggar. Setahu saya, kalau bicara soal tujuan hukum itu, satu soal kepastian, yang kedua soal kemanfaatan, yang ketiga soal keadilan. Bagaimana ketika kepastian hukum berbenturan dengan keadilan? Bagaimana kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan? Yang harus didahulukan menurut saya adalah kemanfaatannya. Kalau menurut Pak Yohan, Pak Yohan nggak ada. Dalam ilmu fikih ini berbeda. Hukum dapat diubah selama membawa kemanfaatan. Saya memahami bahwa ini rangkaian panjang lah. Bukan berarti saya setuju Pak Menteri kemarin sudah ada yang bela. Ini baru setahun jabat masa semua dilimpahkan. Mari kita buktikan itu, kita evaluasi seluruh kebijakan selama ini yang terjadi seperti apa. Berikutnya, dengan keluarnya izin-izin yang semacam itu, akhirnya sesungguhnya kita negara mengalami kerugian yang luar biasa. Negara untungnya hanya kecil, tapi kemudian masyarakat kita semua ruginya begitu besar. Satu poin aja. Tadi di dalam paparannya Pak Menteri for Aceh, Sumatera, tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus, kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan yang paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjohan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4, saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, dengan sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Mungkin itu yang dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong gitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Di baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya. Siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut. Kami di belakang Bapak. Deforestasi hutan yang turun. Saya curiga kebun kayu monokultur Bapak hitung sebagai ganti hutan primer, hutan alam primer di hulu sungai, sehingga deforestasinya turun. Itu juga tercermin dari data yang dipaparkan bahwa kerusakan di daerah aliran sungai sedemikian dahsyatnya. Maka tidak heran kalau banjir bandang ini luar biasa. Kalau ada data, ada foto mungkin, dan pasti saya rasa bapak-bapak juga sudah ketahui, ada gelondongan kayu di Sanyang Baka, Kabupaten Solo. Itu kita pastikan dari Taman Nasional Kerinci Sebelat, Pak, kayunya. Coba Pak bayangkan, gimana nggak terjadi seperti ini? Kalau memang pembiaran itu sudah terjadi sedemikian lama, Pak. Bapak tadi nunjukin ada 3 kasus. Ada 3 foto yang saya lihat. Nih, yang sudah terungkap. Apa? Ayo, upaya pemulihannya. Saya pastikan sampai sekarang juga belum. Ini kan yang disampaikan ini baru cuman soal pembabatan hutan.
pembalakan liar. Secuil, Pak. Bapak tidak paparkan ya toh, data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka. Itu kan di sepanjang aliran sungai itu semuanya juga tambang ilegal. Nggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan. Kemana aja kita selama ini, Pak? Sekarang, kalau mau bicara dana rehabilitasi, Pak, saya sudah hitung, Pak. Dana rehabilitasi Bapak itu cuma Rp62.500 per hektar. Apa yang mau direhabilitasi, Pak? Sekarang masa tanggap darurat. Setelah itu kita akan masuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya harapkan Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, ayolah. Di rehab rekon ini, ya toh, hutan ini juga harus direhabilitasi. Jangan sampai infrastruktur yang rusak, ya toh, direhabilitasi, direkonstruksi, tetapi hulu bencana ini tidak diselesaikan. Kalaulah siklon ini pertama kali dalam sejarah sudah terjadi, itu kan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi toh. Jangan nanti curah hujan lagi yang disalahkan. Pak, korban jiwa itu, Pak. Tidak cukup lagi duka dan sesal kita di sini mengobati itu gitu loh. Ya. Berapapun mahalnya biaya rehabilitasi ini, itu juga tidak bisa mengganti nyawa saudara-saudara kita. Tidak bisa mengobati penderitaan saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jadi jangan lagi bicara anggaran, Pak. Ayo. Untuk satu nyawa, itu tidak pernah bisa kita nilai, Pak. Apalagi dengan sedemikian banyaknya yang sekarang. Jangan pernah sampai terjadi lagi. Jadi all-out cost ini harus kita selesaikan. Ya. Bapak juga bicara tadi soal masalah mitigasi. Ya. Mitigasinya seperti apa, Pak? Aplikasi basis apa lagi? Ini kan butuh kreativitas baru, Pak. Butuh ide gitu loh. Sumatera itu daerah yang berawan. Citra satelit itu sudah nggak bisa lagi menembus itu gitu loh. Ini kan yang terjadi selama ini kan soal satelit, nih kan data-data satelit. Buktinya hutannya tetap gundul kok. Oleh karena itu ayo dong. Apa? Sekarang kan ada teknologi radar. Radar Sentinel itu bisa membaca bukaan lahan 0,1 sampai 0,5 hektar. Ayolah. Jangan lagi kemudian berpikiran masih yang kuno-kuno dulu gitu loh, Pak. Sudah tahu dengan teknologi yang sekarang tidak memadai, ayo dikembangkan dong. Dipikirkan caranya. Tidak hal yang gagal kita ulang lagi terus-menerus gitu loh. Jadi tolong Pak Menteri Besar, ini benar-benar serius lah, Pak. Ya, kita tidak berharap ini terjadi lagi, Pak. Kami di Sumatera Barat itu, Pak, kalau gempa udah makanan sehari-hari, Pak. Ya. Cuman itu ya di dalam tanah ya. Nggak ada juga yang pernah bisa kami salahkan gitu loh. Ketika tanah ini bergerak gitu loh. Karena tidak bisa dimitigasi gitu loh. Belum ada juga ilmunya sampai ke sana gitu loh. Maka kami kalau di bawah 6 skala Richter nggak lari, Pak, keluar rumah, Pak. Kalau sudah di atas 6 baru lari keluar rumah. Tapi kalau ini bisa, Pak. Ini bisa dimitigasi. Kita tahu penyebabnya. Ayo. Kami pasrah dengan gempa, Pak. Kami berdoa kalau sudah soal gempa. Tapi kalau soal ini, kami tidak terima. Karena ini bisa diurai dan bisa diselesaikan. Terima kasih, Ibu Ketua. Tadi Pak Surman punya petanya, ada nggak petanya Batang Toru? Bisa dibuka peta yang Pak Surman. Coba lihat, ini kalau ya ini digunduli di hulunya Batang Toru ini. Bisa nggak? Nah itu, ini lagi itu. Jadi seperti itu. Tentu saja ini udah gundul. Kayu besar kecil akan turun. Suatu saat ada banjir, ya habis. Ya itu di Tapanuli Selatan.
Beda di Tapanuli Tengah, Pak. Tapanuli Tengah itu daerah perbukitan pada umumnya APL tapi fungsinya lindung, Pak. Jangan kalau udah APL bisa jadi kebun, belum tentu. APL tapi fungsinya lindung. Itu yang di Tapanuli Tengah. Bupati Pak Pasaribu udah mengatakan seperti itu. Ini yang perlu kita definisikan di Undang-Undang 41 nanti. Walaupun APL kalau hutan lindung ya jangan ditebangin. Ya, ini. Nah, kalau di Tapanuli Utara kita kemungkinan TPL terlibat ya kita cek, Pak. Cek dulu dari petanya apakah dari Adian Koting ke Sibolga itu ada penebangan, ya kita kalau TPL ya kita tindak, Pak. Karena yang ke Sibolga itu ada 3 jalur. Ya, dari Batang Toru, Adian Koting sangat paralilitan karena saya pernah di sana gitu. Ya, jadi Pak Menteri saya minta ini ya yang untuk Aceh udah lama moratorium tapi illegal logging jalan terus. Buktinya ada apa? Buktinya kayu-kayu dari Aceh itu tiap hari ke Belawan melalui Sumatera Utara. Ya, itu illegal logging. Jadi di sana juga ada pembuatan kebun sawit. Contohnya di Trenggulun, Aceh Timur. Itu masuk Taman Nasional Loser. Dan juga di hulunya Batang Toru, saya kira Pak Dirjen KSDA pernah ada LSM menghadap saya suruh bertemu Pak Dirjen, betul kan? Betul ya? Nah, ternyata masih illegal logging, masih jalan terus. Impornya Gakum udah turun, tapi nggak tahu laporannya seperti apa gitu. Tolong Pak Menteri gunakan pasal 92 Undang-Undang 18 tahun 2013. Korporasi yang melanggar itu hukumannya minimal 20 tahun, minimal 8 tahun, maksimal 20 tahun. Dan denda minimal 20 miliar, maksimal 50 miliar. Saya belum pernah dengar selama 10 tahun ada denda digunakan itu. Dan beberapa Bapak tadi mengatakan, jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu, karena memang seperti di paragraf pertama yang saya sampaikan tadi, ini adalah satu kondisi yang terjadi, ya, yang dipengaruhi oleh satu faktor dan berbagai macam faktor, ya, kombinasi antar faktor. Apakah ada faktor cuaca ekstrim? BMKG saya kira sudah menjelaskan, ya. Saya tidak perlu menjelaskan kembali bahwa ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Saya kira tadi di halaman pertama, ya, di pertama-tama saya mengatakan, kalau boleh dibuka lagi, ya, saya katakan bencana bandang, banjir bandang, tanah longsor di 3 provinsi terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang saling terkait, dan diantaranya adalah kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air, di DTA, daerah tangkapan air. Lalu apa solusinya? Tadi saya juga menawarkan, Pak, saya tidak tahu apakah saya tidak terlalu mampu membuat summary terhadap apa yang dilakukan. Tapi saya katakan tadi perubahan struktural harus dilakukan. Pertama, memberikan pola baru, struktur baru, kebijakan kehutanan, termasuk tadi mengkaji ulang hubungan pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan hutan ini, Pak. Di undang-undangnya hutan lindung dan hutan produksi, penanggung jawabnya adalah provinsi, tapi tapaknya ada di kabupaten kota dan tidak ada dinas kehutanan di kabupaten kota. Karena kehutanan di undang-undang daerah apa tadi nama undang-undang di Undang-Undang 23 pemerintah daerah itu juga dianggap sebagai sektor sunnah, Pak, bukan sektor wajib, sektor tambahan, sehingga istilahnya urusan pilihan. Kalau kasarnya kalau memang ada dananya boleh, kalau enggak apa-apa. Nah, ini harus diubah, Pak, karena hanya dengan kebijakan itu kemudian kita bisa memastikan sekali lagi perubahan yang permanen itu bisa terjadi, tidak hanya tergantung kepada niat baik dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh Pak Presiden hari ini. Harus dipermanenkan dengan pembuatan regulasi.
Saya, My Sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.